masalah pembayaran dan juga dalam masalah pengiriman barang. Dalam masalah pembayaran, diperlukannya perbankan, yang dimana perbankan tidak hanya untuk mengelola masyarakat saja, tetapi di sini juga berguna untuk mengelola keuangan dagang internasional. Dan pada proses pengiriman, seperti untuk kerusakan barang, kehilangan, ataupun yang lainnya. Menurut para ahli, yang pertama ada Abdul Qadir Muhammad, yang dimana menurut beliau perjanjian perdagangan internasional merupakan perbuatan hukum yang melahirkan hubungan hukum berupa hak dan kewajiban antara eksportir dan juga importir. Yang kedua ada Paul Krugman dan Maurice Obstad pada tahun 2006. Perdagangan internasional adalah aktivitas pertukaran barang dan jasa antar negara yang melibatkan aturan hukum namun berbeda. Yang ketiga ada John Baptist Colbert atau merkantilisme, yang dimana menjelaskan bahwa perdagangan antara negara didorong oleh upaya memaksimalkan ekspor dan juga meminimalkan impor untuk memperkuat kekayaan negara. Pengaturan hukum dalam perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan atau norma dan prinsip yang dimana untuk menciptakan keadilan, transparan, dan juga lebih efisiensi. Selanjutnya ada instrumen hukum perdagangan internasional. Ada perjanjian internasional, hukum nasional, konvensi internasional, dan juga keputusan arbitrase atau pengadilan internasional. Perjanjian internasional ini contohnya General on Tariffs and Trade atau JTT dan perjanjian-perjanjian di bawah organisasi dalam perdagangan internasional ataupun WTO. Yang kedua ada hukum nasional, yang dimana regulasi domestik sangat mempengaruhi untuk aktivitas perdagangan luar negeri antar negara. Yang ketiga ada konvensi internasional seperti United Nations atau CISG, yang dimana mengatur aspek kontrak dalam perdagangan internasional. Dan yang terakhir keputusan arbitrase dan pengadilan internasional, yang dimana sebagai aspek penyelesaian sengketa. Tujuan pengaturan hukum dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada memfasilitasi perdagangan global, yang kedua memberikan kepastian hukum, yang ketiga menciptakan keadilan dalam perdagangan, dan yang keempat menyelesaikan sengketa dagang. Yang pertama, memfasilitasi perdagangan hukum, yang dimana mengurangi hambatan-hambatan perdagangan internasional seperti tarif, kuota, ataupun regulasi protektif. Yang kedua ada memberikan kepastian hukum, yang dimana membantu pelaku usaha untuk memahami hak ataupun kewajibannya. Yang ketiga ada menciptakan keadilan dalam perdagangan. Di sini memastikan bahwa perdagangan internasional dilakukan secara adil dan juga tidak diskriminatif. Maksudnya tidak diskriminatif yaitu tidak membedakan antara negara maju dengan negara berkembang. Yang keempat ada menyelesaikan sengketa dagang, contohnya arbitrase. Prinsip-prinsip perdagangan internasional yang berlaku secara umum, yang dimana bertujuan untuk menciptakan perdagangan yang adil, terbuka, dan juga lebih merata. Yang pertama ada prinsip non-diskriminasi, yang kedua prinsip akses pasar, yang ketiga prinsip keadilan, dan yang keempat ada prinsip transparansi. Prinsip non-diskriminasi yaitu memberikan perlakuan yang sama kepada anggota lainnya sesama WTO, yang dimana jika suatu negara memberikan preferensi tarif atau perlakuan khusus pada suatu negara, maka yang lain juga harus memperlakukan yang sama. Yang kedua ada prinsip akses pasar, yang dimana harus meminimalkan hambatan perdagangan seperti tarif tinggi, kuota, dan juga pembatasan non-tarif lainnya. Yang ketiga ada prinsip keadilan. Ini artinya tidak boleh merugikan pihak lain, baik negara ataupun pelaku usaha lainnya. Yang keempat prinsip transparansi, mempublikasikan kebijakan, peraturan, dan prosedur yang lainnya. Peran hukum nasional dalam mendukung perdagangan internasional. Hukum nasional memainkan peran penting dalam mendukung dan mengatur perdagangan nasional. Artinya, apabila peran hukum nasional sangat berpengaruh, maka pelaku usahanya juga akan berpengaruh pada hukum nasional lainnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk mencegah dan menangani penipuan dalam perdagangan internasional. Yang pertama ada langkah-langkah relevannya seperti penguatan regulasi nasional, yang kedua penggunaan kontrak internasional yang jelas, dan yang ketiga mekanisme pembayaran
Contohnya seperti penerapan undang-undang terhadap perlindungan konsumen di Indonesia. Yang kedua, penggunaan kontrak internasional yang jelas, yang dimana pelaku usaha harus mempunyai kontrak tertulisnya. Dan yang ketiga, mekanisme pembayaran yang aman, yang dimana pembeli dapat menerima pembayaran apabila telah melakukan syarat yang telah diberlakukan. Bagaimana fungsinya dalam memberikan kepastian hukum dan melindungi para pihak dan transaksi lintas negara? Dalam transaksi lintas negara, hukum berperan untuk menciptakan kejelasan, keadilan, dan juga keamanan bagi pihak yang terlibat agar tidak menciptakan risiko yang signifikan. Tantangan hukum yang dihadapi dalam perdagangan internasional ini seperti ada sistem hukumnya, ada budayanya, dan juga kebijakan ekonomi yang berbeda di setiap negaranya. Kesimpulannya, perdagangan internasional menghadapi berbagai tantangan hukum yang timbul dari perbedaan sistem hukum, kesenjangan regulasi antar negara, dan juga perubahan dinamika geopolitik. Tantangan ini dapat menghambat arus barang dan jasa lintas negara dan menciptakan ketidakpastian bagi pelaku usaha. Untuk mengatasinya diperlukan harmonisasi regulasi internasional, penguatan kerjasama antar negara, dan juga penegakan hukum yang konsisten. Sarannya, negara anggota WTO dan organisasi lainnya perlu meningkatkan efektivitas mekanisme penyelesaian sengketa, termasuk mempercepat proses arbitrase dan juga memastikan pelaksanaan keputusan. Saya izin bertanya. Sebelumnya, nama saya Muhammad Faris Azan Surya Kusuma, MPR 50, ingin bertanya, contoh prinsip apakah akses pasar seperti apa? Saya izin bertanya, saya Adem Kristiana dengan NPM 101, izin bertanya, seperti apa sih penerapan prinsip non-diskriminasi? Terima kasih. Baik, saya ingin menjawab nomor 1, prinsip akses pasar, yang dimana JTT mendorong negara-negara untuk membuka pasar mereka bagi perdagangan global. Contohnya, komitmen untuk menurunkan tarif dan menghapus kuota ekspor ataupun impor melalui negosiasi multilateral. Dan untuk pertanyaan yang kedua, prinsip ini mengharuskan suatu negara anggota WTO untuk memberikan perlakuan yang sama. Contohnya, jika negara A menurunkan tarif impor untuk produk tertentu dan untuk negara B, maka tarif yang sama harus diberlakukan untuk negara C dan juga anggota lainnya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Asri Supiati, nomor NPM 04 dari kelompok aspek hukum dalam perdagangan internasional. Baik, di sini ada pendahuluan. Apa sih aspek hukum dalam bisnis itu? Aspek hukum dalam bisnis adalah kaidah atau aturan yang mengatur segala hal terkait aktivitas bisnis seperti perdagangan, industri, dan keuangan. Aspek hukum ini penting untuk dipertimbangkan sebelum memulai atau mengembangkan usaha. Aspek hukum dalam bisnis meliputi salah satu di antaranya yaitu hukum perjanjian, hukum persaingan usaha, hukum pasar modal, hukum pajak. Aspek hukum dalam bisnis memiliki fungsi memberikan kepastian hukum bagi pelaku bisnis, melindungi usaha baik skala kecil maupun besar, termasuk seperti UMKM, membantu perbaikan sistem keuangan dan perbankan, mewujudkan bisnis yang aman dan adil, atau menghindari penipuan, memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban. Saat ini dikenal berbagai jenis penyerahan barang dalam kegiatan ekspor impor untuk dalam hukum perdagangan internasional atau international commercial term. Incoterm selalu ditunjukkan untuk digunakan bagi barang-barang yang dijual dan yang melewati batas-batas suatu negara karena disebut international commercial term. Namun demikian, dalam praktiknya kadang-kadang juga digunakan dalam kontrak perdagangan barang-barang dalam pasar domestik. Di sini ada manfaat penegakan hukum, yaitu membantu pelaku bisnis memahami hak dan kewajiban mereka dalam perdagangan internasional untuk mencegah sengketa atau penipuan.
Ada juga pemahaman regulasi, yaitu mengidentifikasi regulasi hukum internasional dan perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan. Yang kedua ada pembahasan, yaitu aspek hukum dalam perdagangan internasional adalah aturan dan kebiasaan yang mengatur perdagangan antar negara, aktivitas pertukaran barang, jasa atau teknologi yang melintasi batas negara. Hukum perdagangan internasional melibatkan berbagai instrumen hukum, salah satu di antaranya itu ada hukum nasional, yaitu regulasi domestik yang mempengaruhi aktivitas perdagangan luar negeri dalam suatu negara. Hukum yang relevan dengan perdagangan antar negara seperti Permendagri Nomor 7 Tahun 2021 tentang tahapan dan tata cara pembuatan perjanjian perdagangan internasional. Jadi diatur oleh hukum Permendagri Nomor 7 Tahun 2021. Dan tujuan hukum dalam perdagangan internasional yaitu memberikan kepastian hukum dalam perdagangan internasional, adanya aturan yang jelas membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban mereka. Kepastian hukum ini penting untuk mendorong investasi dan kerjasama nasional. Selanjutnya ada melindungi hak dan kepentingan, yaitu hukum perdagangan internasional dirancang untuk melindungi hak negara, perusahaan atau individu, termasuk dalam hal kekayaan intelektual, perlakuan terhadap investasi asing atau penyelesaian utang, mengatur standar dan prosedur, yaitu menetapkan standar internasional untuk berbagai aspek seperti keamanan produk, perlindungan lingkungan, dan perlakuan terhadap tenaga kerja, guna memastikan perdagangan berjalan secara tanggung jawab. Selanjutnya ada prinsip hukum perdagangan internasional. Yang satu ada non-diskriminasi. Negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangnya. Yang kedua ada most favored national treatment atau MNT. Negara harus memberikan perlakuan yang sama kepada mitra dagangnya. Yang ketiga ada national treatment. Produk impor harus dilakukan sama dengan produk dalam negeri. Yang keempat ada transparansi. Negara harus terbuka dalam menjalankan perdagangan internasional. Yang kelima ada kebebasan. Negara memiliki kebebasan untuk memilih hukum kontrak dan forum penyelesaian sengketa dagang. Yang selanjutnya ada peran hukum nasional dalam perdagangan internasional, yaitu kegiatan ekspor impor menjadi peran penting mengatur transaksi lintas batas negara. Yang kedua, menjaga kepentingan nasional dalam perdagangan secara global. Yang ketiga, mencegah perdagangan ilegal. Yang keempat, menjamin pertukaran yang berdasarkan aturan hukum. Yang keempat, menjamin pertukaran yang berdasarkan aturan hukum. Contohnya pengaturan tentang syarat pembayaran internasional. Upaya hukum untuk mencegah penipuan dalam perdagangan internasional. Penggunaan kontrak internasional yang jelas adalah para pihak harus menggunakan kontrak tertulis yang sesuai dengan hukum internasional dan mencantumkan ketentuan mengenai hak dan kewajiban, spesifikasi barang, metode pembayaran, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Contohnya, salah satunya adalah penerapan syarat ketentuan perdagangan internasional atau ICOTRON. Yang selanjutnya ada fungsi dalam memberikan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara, yaitu satu, mengurangi risiko dan ketidakpastian. Para pihak dapat memitigasi risiko seperti pelanggaran kontrak, pengiriman barang yang tidak sesuai, atau praktik penipuan. Contohnya, penggunaan letter of credit untuk memahami pembayaran kepada penjual secara syarat kontrak seperti. Yang kedua, ada melindungi kepentingan konsumen dan pelaku usaha. Negatif perdagangan internasional seperti barang impor yang tidak sesuai standar atau praktik perdagangan kurang. Yang selanjutnya adalah tantangan hukum perdagangan internasional, yaitu praktik perdagangan tidak adil. Yang pertama ada tantangan, yaitu perdagangan internasional sering menghadapi tantangan dari praktik tidak sehat seperti dumping, subsidi yang merugikan, atau hambatan tarif. Yang kedua ada dampak dari hukum perdagangan internasional, yaitu merugikan produsen lokal, menurunkan kepercayaan dalam perdagangan global. Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi kesimpulannya aspek hukum dalam bisnis internasional adalah perdagangan internasional
Perdagangan internasional berperan dalam menghasilkan suatu bentuk penggunaan kekuatan produktif secara global yang lebih efektif dan efisien. Hal tersebut dapat dilihat dari bagaimana luas dan menurunnya hubungan perdagangan internasional dalam kegiatan ekspor impor di Indonesia dapat terwujud di dalam bentuk perjanjian kemitraan ekonomi. Sekian dari saya. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Nama saya Fitri Dianawati, ingin bertanya, apa sih manfaat perlindungan hukum? Nama saya Romi Dadorasmaya, NPM 329. Apa saja tantangan dalam perdagangan internasional? Izin menjawab dari pertanyaan Fitri Dianawati, yaitu pertanyaan ke-1, apa manfaat perlindungan hukum? Yaitu membantu pelaku bisnis memahami hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional untuk mencegah sengketa dan penipuan dan mengidentifikasi regulasi hukum internasional dan perjanjian bilateral atau multilateral yang relevan. Pertanyaan yang kedua yaitu apa saja dari tantangan dalam perdagangan internasional? Jawabannya, regulasi dan kebijakan. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait perdagangan, investasi, dan bisnis. Fluktuasi nilai tukar, perbedaan nilai mata uang dapat mempengaruhi margin keuntungan perusahaan. Perbedaan bahasa dan sosial budaya dapat menjadi tantangan dalam perdagangan internasional. Tarif bea cukai dan batasan perdagangan. Tarif bea cukai dan kuota dapat meningkatkan biaya produk dan membatasi jumlah barang yang dapat diperdagangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdiya Dapat Pradana, NPM 291. Buat karena ada aspek hukum dalam perdagangan internasional. Yang menjelaskan tentang itu. Peran hukum nasional dalam mendukung perdagangan internasional. Ada yang pertama itu mengharmonisasikan peraturan dan standar internasional. Hukum nasional membantu mengadopsi dan menyesuaikan standar internasional ke dalam sistem hukum domestik sehingga mempermudah pelaksanaan perjanjian perdagangan internasional. Negara seringkali harus mengubah undang-undang atau regulasi domestik agar sesuai dengan komitmen internasional. Yang kedua, ada menciptakan kepastian hukum untuk pelaku perdagangan. Hukum nasional memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha yang terlibat dalam perdagangan internasional, termasuk perusahaan lokal maupun asing. Yang ketiga, ada mengatur mekanisme penyelesaian sengketa. Hukum nasional menyediakan mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pelaku perdagangan internasional, baik melalui peradilan umum maupun lembaga arbitrase domestik. Untuk yang keempat, mendukung kepatuhan terhadap perjanjian internasional. Hukum nasional memastikan bahwa negara mematuhi perjanjian internasional yang telah diratifikasi seperti perjanjian WTO, perjanjian perdagangan bebas. Yang kelima, memberikan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal. Hukum nasional juga bertujuan melindungi pelaku usaha lokal dari dampak negatif perdagangan internasional seperti dumping, subsidi yang merugikan, atau impor barang yang tidak sesuai dengan standar. Yang keenam, mengatur pajak dan bea cukai. Hukum nasional mengatur kebijakan perpajakan dengan bea cukai yang mempengaruhi arus barang lintas negara. Regulasi ini mencakup tarif impor, prosedur ekspor, dan insentif fiskal untuk mendorong perdagangan internasional. Untuk selanjutnya, menyediakan infrastruktur hukum untuk perdagangan internasional. Hukum nasional membangun kerangka hukum yang mendukung perdagangan internasional seperti peraturan tentang perusahaan asing, investasi, atau transportasi lintas negara. Yang keempat, menjaga stabilitas dan keamanan perdagangan. Melalui hukum nasional, pemerintahan dapat menjaga stabilitas dan keamanan perdagangan internasional. Misalnya dengan melarang perdagangan barang ilegal, melindungi hak kekayaan intelektual,
atau menjaga standar kesehatan dan keselamatan. Yang ke-9, mendukung perkembangan e-commerce internasional. Hukum nasional juga berperan dalam mengatur perdagangan digitalisasi lintas negara. Dan juga yang terakhir, mengelola hubungan ekonomi dan diplomasi. Melalui hukum nasional, negara dapat mengelola hubungan ekonomi dengan negara lain. Karena waktu, selanjutnya bisa teman-teman baca aja. Nah, kayak pengaturan regulasi nasional, penggunaan pajak, kontrak, mekanisme pembayaran yang aman, pengantaran, peran arbitrase, mediasi, kerjasama internasional, terus upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah mengenai penipuan dalam perdagangan internasional, kayak penegakan hukum terhadap pelaku penipuan, pemanfaatan teknologi untuk mencegah penipuan, juga pendidikan dan kesadaran hukum. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Buat teman-teman, apakah ada pertanyaan? Izin bertanya. Ya, silakan. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Rizal Abdul Arisa, NPM saya 302. Saya izin bertanya, seberapa penting hukum nasional terhadap perdagangan internasional? Oke. Izin menjawab untuk saudara Ija. Hukum nasional sangat penting dalam perdagangan internasional karena mengatur hak dan kewajiban para pihak dalam transaksi, melindungi konsumen, memastikan keadilan dalam persaingan, serta memfasilitasi penyelesaian sengketa, kebijakan dan regulasi nasional, dapat mempengaruhi tarif, impor ekspor, dan hubungan ekonomi antar negara. Gimana aja? Sudah cukup? Ya. Oke, selanjutnya ada yang ingin bertanya? Izin bertanya. Ya. Nama Mustafa Sudarano, NKM 313. Apa ada contoh penipuan perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia? Oke, salah satunya berarti ya. Ya. Salah satu contoh penipuan perdagangan internasional di Indonesia adalah kasus. Ada yang bertanya lagi? Nama Mustafa Sudarano, Ya. NKM 313. Ya. Apa ada contoh perdagangan internasional yang terjadi di Indonesia? Salah satunya contoh kasus itu ekspor produk palsu atau substandar, seperti ekspor bahan makanan atau barang elektronik yang tidak sesuai dengan standar internasional, namun dipasarkan dalam level palsu untuk menipu pembeli luar negeri. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Alfi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memperkenalkan, nama saya Arya Adi Permana, manajemen I, nomor NPM 016. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang aspek hukum dalam perdagangan internasional. Sini akan menjawab pendahuluan dalam hukum internasional. Negara dianggap sebagai subjek hukum utama satu. Adapun hukum internasional diartikan sebagai himpunan dari peraturan dan ketentuan-ketentuan yang mengikat serta mengatur hubungan antara negara-negara dan subjek-subjek hukum lainnya dalam kehidupan masyarakat internasional. 2. Hukum internasional mengatur hak-hak, kewajiban para subjek hukum internasional. Subjek hukum internasional adalah pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional, dan setiap pemegang atau pendukung hak dan kewajiban menurut hukum internasional adalah subjek hukum internasional. Ketiga, tidaklah disangkal bahwa hukum internasional memainkan peranan yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat internasional. Peran hukum internasional sangat diperlukan dalam era globalisasi sekarang ini guna menjabani setiap permasalahan yang ada. Melalui hukum internasional, negara-negara merumuskan prinsip-prinsip hubungan dengan
kerja sama di berbagai bidang kegiatan untuk mencapai tujuan bersama melalui ketentuannya. Selanjutnya ada pengertian. Pengertian adalah perdagangan internasional telah menjadi tulang punggung ekonomi global. Selama beradab-adab dalam lingkap global yang semakin terintegrasi, hukum perdagangan internasional menjadi instrumen penting untuk mengatur hubungan perdagangan antara negara dan mengatasi konflik yang muncul dalam konteks ini. Artikel ini akan mengeluas peran penting hukum perdagangan internasional dalam menangani konflik serta dampaknya yang mendalam pada ekonomi global. Selanjutnya ada pembahasan. Pembahasan yaitu hukum perdagangan internasional adalah seperangkat aturan, norma, dan prinsip yang mengatur hubungan perdagangan antar negara atau entitas yang berada di yurisdiksi berbeda perdagangan internasional. Mencakup aktivitas pertukaran barang, jasa, atau teknologi yang melintasi batas-batas negara. Hukum ini bertujuan untuk menciptakan kerangka kerja yang jelas dan teratur agar transaksi perdagangan internasional dapat berlangsung secara adil, transparan, dan efisien. Selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulan yaitu perdagangan internasional melibatkan berbagai aspek yang saling berkaitan, termasuk 1. Ekonomi perdagangan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan memperluas pasar, memungkinkan spesialisasi dan meningkatkan efisien. 2. Politik hukum. Hubungan antar negara dapat dipengaruhi oleh kebijakan perdagangan seperti tarif, kuota, dan perjanjian dagang. 3. Hukum aturan internasional seperti yang ditetapkan oleh WTO mengatur perdagangan untuk mencegah konflik dan memastikan keadilan. 4. Sosial dan budaya perdagangan mempengaruhi melalui penyebaran produk, ide, dan budaya antar negara. 5. Teknologi kemajuan teknologi mendukung efisien perdagangan termasuk logistik, komunikasi, dan e-commerce. Kesimpulannya, perdagangan internasional merupakan interaksi kompleks yang mendukung perkembangan ekonomi global, tetapi memerlukan pengelolaan yang bijak untuk menghindari dampak negatif sosial, budaya, dan lingkungan. Selanjutnya ada yang tanya jawab. Aku mau nanya. Boleh. Pertanyaannya, bagaimana cara meminimalisasi sengketa dalam kontrak perdagangan internasional? Oke. Saya akan bertanya. Saya akan menjawab. Oh, asik. Apa asik, Pak? Rosita. Oh, Rosita. Oh, sorry. Saya akan menjawab pertanyaan Rosita. Lusita. Rosita, ya. Jawabannya menjamin kepastian hukum dengan memastikan semua pihak memahami hak dan kewajibannya, menyusun kontrak dengan hati-hati, terutama usul-usul boilerplate, memastikan semua pihak memiliki itikat baik dalam penyelesaian sengketa, menggunakan metode penyelesaian sengketa secara damai, alternatif dispute resolution. Oke. Ada yang mau menjawab lagi? Ada yang mau pertanyakan lagi? Aku mau bertanya. Ya. Siapa namanya? Fitria. Oh, Fitria. Nomor berapa? 282. Oh ya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan choice of law dalam hukum kontrak bisnis internasional? Oke, saya akan mau menjawab pertanyaan tentang siapa sih namanya? Fitria. Fitria ya. Saya akan menjawab tentang pertanyaan Fitria. Jawabannya, choice of law adalah perbuatan hukum yang dilakukan seseorang berupa memilih sistem hukum asing sebagai hukum yang berlaku
baginya yang berbeda dengan sistem hukumnya sendiri. Perbuatan hukum ini umumnya terjadi dalam peristiwa hukum perselisihan, utamanya hukum antar golongan dan hukum perdataan internasional. Ya, sekian dari presentasi kami. Dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.